Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mamas Guru. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai sifat-sifat logaritma yang nomor 1 sampai dengan 5. Karena nanti akan saya jelaskan sebetulnya ada 10 sifat, ya cukup banyak memang, cuma nggak apa-apa. 10 sifat logaritma, jadi biar tidak terlalu panjang pembahasannya dan nanti juga malah kalian pusing, ya saya bagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama nanti 1 sampai 5 dulu, kemudian yang 6 sampai 10 di video berikutnya. Oke, ada beberapa sifat-sifat logaritma yang nanti harus kalian pahami dengan baik, ya, untuk mengerjakan soal-soal seperti yang nomor 1 sampai 4 ini. Untuk sifat yang pertama dulu ya. Sifat yang pertama saya rasa nggak ada masalah untuk A log A. Jadi kalau bilangan dilogkan dengan dirinya sendiri, misalkan 3 log 3, ya, 4 log 4, itu ya mesti otomatis 1 ya, karena kita memikirkan bilangan berapa yang bilangan dipangkatkan berapa agar hasilnya tetap bilangan itu sendiri, ya. 3 tetap 3, tentu dipangkatkan 1. Kemudian kalau ada numerus yang di sini nilainya 0, misalkan 4 log 1, ya, atau 5 log 1, ya, kita punya penghirauan bahwasanya kalau ada 4 dipangkatkan 0 itu 1, 5 dipangkatkan 0 itu 1, dan berapapun kalau dipangkatkan 0 itu kan pasti 1 ya, selain 0 tentunya. Sehingga ini kan kalau diubah dalam bentuk log, berarti A log 1 sama dengan 0. Ya, seperti itu. Untuk sifat yang kedua dan yang ketiga, nanti akan saya bahas sekaligus. Sebetulnya ini juga ada caranya ya, ada prosesnya. Kenapa ketika ada A log B ditambah A log C, jadinya di sini perkalian. Ya, ketika ada tambah, kok jadinya perkalian. Ketika ada kurang, nanti jadinya pembagian. Secara mudahnya, log itu kebalikannya pangkat. Ya, jadi kan ketika kita tahu ketika ada 2 pangkat A kali 2 pangkat B, ya, jadinya kan ditambah. Nah, penjelasannya kurang lebih seperti itu ya kalau nanti ada prosesnya. Jadi ketika ada di sini kali, eksponen itu mengubah kalau ada kali jadinya tambah. Karena log itu kebalikannya, maka yang harus kamu ingat adalah ketika ada tambah, nanti jadinya kali. Maka kalau ada anak-anak yang sudah paham sifat-sifat eksponen, maka sifat-sifat log ini jadi lebih mudah. Ya, jadi ingat-ingat kalau ada tambah, maka nanti jadinya kali. Begitu juga ketika ada kurang, otomatis jadinya bagi. Nah, untuk sifat 2 dan 3, gambarannya kalau menggunakan contoh seperti ini. Misalkan ya, ada 2 log 2 ditambah 2 log 8. Itu kan kalau kita hitung secara satu persatu, 2 log 2 berarti 1, ditambah 2 log 8 berarti 3. Ya, 1 ditambah 3, tentu ini hasilnya 4. Nah, ini bisa juga kalian hitung dengan cara 2 log. Karena di sininya tambah, maka kita kurung jadi perkalian. Ya, jadi kalau tambah jadinya kali. Berarti nanti menjadi 2 log 16. 2 log 16 tentu hasilnya 4. Nah, itu. Jadi alternatif caranya selain menggunakan dihitung satu persatu, juga bisa menggunakan sifat nomor 2. Ya, begitu juga kalau kalian gunakan sifat yang ketiga, misalkan ada 3 log 81 ya, dikurangi 3 log 9. Itu kan kalau secara teori 3 log 814 dikurangi 3 log 9 2, 4 dikurangi 2, tentu 2. Kalau kita menggunakan sifat log berarti nanti jadi bagi ya. Jadi 3 log kalau di sininya kurang, maka kita kurung jadi bagi ya. Jadi kalau kurang jadi bagi. 81 bagi 9 tentu 9. 3 log 9 ya tentu hasilnya juga 2. Ya, kurang lebih seperti itu ya penjelasan untuk sifat 2 dan 3. Hanya yang perlu kalian perhatikan adalah ini.
basis harus sama. Nah, ini ya, basis harus sama. Ini nomor 2, basis harus sama. Kalau nanti terjadi basis tidak sama, misalkan 2 log kok tambah 3 log, ya nggak bisa jadi 6 log. Ya tetap nggak bisa dijadikan satu. Ya, ini hanya bisa dijadikan satu kalau basisnya sama. Seperti hanya eksponen, ketika ada 2 pangkat kali 2 pangkat, oke, itu pangkatnya bisa dijadikan satu, ditambah pangkatnya. Tapi kalau ada 2 log kali 3 log, nah nggak bisa dijadikan satu jadi tambah seperti ini. Untuk soal nomor 4, ini saya mohon maaf, tadi di bagian video yang depan, di sini tertulis M log C ya. Saya ralat, mohon maaf, tadi salah ngetik ya, salah pengetikan saja, typo gitu ya. Oke, jadi yang betul adalah M log A. Saya jelaskan sifat yang keempat. Jadi kalau ada A log B, itu bisa diubah jadi M log B per M log A. Nah, penjelasannya seperti ini ya. Misal ada 4 log 16 ya. Ini secara teori ya, kalau yang sudah paham langsung 4 pangkatan berapa yang ketemu 16 langsung ketemu 2. Cuma kalau kita mau menggunakan alternatif lain bisa dengan cara log 16. Jadi log 16 kita tulis ulang per log basisnya. Basisnya itu kan 4. Berarti kita bisa menuliskan log 4. Berarti nah, di sini yang kamu pahami, yang harus paham dengan baik adalah M di sini, itu bilangannya sebetulnya bebas, berapapun ya. Kamu mau isi 5 log 16 per 5 log 4, boleh. Diisi 3 log 16, misalkan gitu ya. Per 3 log 4, ya boleh. Nggak ada masalah. Ini boleh-boleh saja. Cuma kalau misalkan kita ganti angka 3 log 16 itu kan hasilnya tidak tahu ya, kita tidak pas, karena tidak pas nilai hasilnya, tidak bulat. 3 log 4 juga seperti itu. Maka kalau kita mengganti dengan angka 3, itu menyulitkan. Ya, malah jadi tambah ribet. Nah, solusinya adalah kalau kita tahu, oh 16 sama 4 itu kan sama-sama bilangan 2 pangkat. Maka akan lebih mudah kalau angka 3-nya ini jangan 3, tapi pakai angka 2. Ini jangan pakai 3, tapi ganti 2. Sehingga 2 log 16, oh iya ini ketemunya 4, per 2 log 4, ini ketemunya 2. Sehingga 4 per 2 ketemunya 2. Nah, barangkali ada yang, Pak, kok malah jadi tambah ribet, kok langsungan aja kan tadi bisa. Iya, ini kan hanya alternatif cara lain ya. Tapi kalau soal sifat nomor 4 ini biasanya efektif itu kalau kita ketemu log yang hasilnya tidak bulat. Barangkali ada yang masih ingat di video saya sebelumnya ya, yang di konsep logaritma. Barangkali dia masih ingat, 8 log 16 berapa? Ya, kalau yang masih ingat, itu nilainya 4 per 3. Itu kalau menggunakan persamaan eksponen, ya, yang diubah menjadi 8 pangkat X hasilnya 16. Nanti ketemu 4 per 3. Coba kalau ini menggunakan cara atau sifat yang keempat, jadi lebih mudah. Tidak perlu pakai persamaan eksponen. Cukup kalau ada log 16, berarti kita tulis log 16 per log basisnya. Basisnya itu 8, berarti log 8. Kemudian kita isi basisnya bebas, yang penting sama ya. 16 dan 8 itu bilangan 2 pangkat, kita isi 2. Ya, karena sama-sama 2 pangkat, 16 dan 8. 2 log 16 4 per 2 log 8 3. Maka jauh lebih mudah ya, hasilnya sama. Oke, untuk sifat 5 itu juga memudahkan kita kalau hasilnya itu tidak bulat. Jadi saya menggunakan sampel yang ini ya. Tadi sudah kita hitung kalau ada 8 log 16 itu hasilnya 4 per 3. Jadi kalau kita menggunakan sifat 5 itu seperti ini. Kalau basisnya dengan numerusnya itu bisa diubah jadi bilangan per pangkat. Ya, saya ulang. Kalau basis dan numerus itu bilangan yang bisa diubah jadi bilangan per pangkat, maka bisa disederhanakan menjadi pangkat yang kanan ya, yaitu n, pangkat yang kanan per pangkat yang kiri. Ya, ingat-ingat pangkat yang kanan per pangkat yang kiri. Jadi n-nya pindah ke depan, ya, jadi penyebut, jadi pembilang, maaf. M-nya pindah jadi penyebut. Jadi simpelnya gini, ketika ada A pangkat M, log B pangkat M. Nah, secara gambarnya gini, M-nya dipindahkan ke depan, nanti jadi penyebut, pembilang. M-nya yang ini, M-nya ya, pindah ke depan jadi penyebut.
Nah, sehingga nanti ketika ada A pangkat M log B pangkat M bisa diubah jadi N per M A log B. Nah, contohnya seperti tadi yang sudah saya jelaskan, 8 log 16 itu ketemunya 4 per 3. Nah, secara teori seperti ini. 8 itu kan kalau misalnya kita ubah jadi 2 pangkat 3. Log 16 2 pangkat 4. Ya. Nah, kemudian dengan cara yang tadi, 4 dengan 3-nya kita pindahkan ke depan jadi pecahan. Yang 4 jadi pembilang di atas, yang 3 ini jadi penyebut. Nah, nanti seperti ini. Kalau 4 dengan 3-nya sudah pindah ke depan, kan tersisa 2 log 2. 2 log 2 itu 1 ya, ini kan nilainya 1. Sehingga 4 per 3 kali 1, ya nilainya tetap 4 per 3. Jadi kalau kita paham sifat-sifat logaritma, itu kita kaya akan solusi. Jadi ada soal 8 log 16, pakai sifat eksponen, persamaan eksponen bisa. Pakai sifat log yang keempat bisa. Pakai yang sifat nomor 5 juga bisa. Jadi terserah kalian. Oke, sekarang kita akan mencoba mengerjakan 4 soal ini dengan sifat-sifat logaritma ya. Kalau kita hitung soal nomor 1 dulu ya. Hitung secara satu persatu, 2 log 4 tentu kita ketemunya 2 ditambah 2 log 8 berarti 3. 2 tambah 3 tentu nanti nilainya harus 5. Tapi kalau kita menggunakan sifat logaritma, tentu karena di sininya tandanya tambah dan basisnya sama, ini harus sifat 2. Sifat 2 itu ketika ada 2 log 4 ditambah 2 log 8, jadinya 4 sama 8-nya dikali. Nah, seperti ini. 2 log 4 kali 8 ya. 4 kali 8 32. 2 dipangkatkan berapa biar ketemu? 32. Tentu jawabannya adalah 5 ya. Sehingga nomor 1 5. Ya sama kalau menggunakan cara manual yang sama 5. Oke, nomor 2 itu kalau yang misalkan kalian hitung secara satu per satu, 9 log 27 ya, dikurangi 9 log 3 ya. 9 log 27 itu bisa seperti ini. Ya, kalau kita misalkan mau menggunakan sifat 5 juga boleh. 9 itu kan 3 pangkat 2. Log 27 itu 3 pangkat 3. Kita gunakan konsep sifat 5 yaitu yang kanan per yang kiri ya. Berarti 3 per 2 kali 3 log 3. 3 log 3 itu kan 1 ya. Jadi otomatis nggak usah kita anggap ya hasilnya 3 per 2. Jadi simpelnya kalau ada log yang di sini 3 pangkat, ini juga 3 pangkat, itu ya cukup pangkat per pangkat gitu ya, itu beres. Nah, dengan cara yang sama kalau misalkan kita menggunakan yang kedua, 9 log 3. 9 itu kan 3 pangkat 2 log 3 itu 3 pangkat 1. Jadi sudah sama-sama 3 pangkat, itu cukup pangkatnya yang diper. Pangkat yang kanan per pangkat yang kiri. 1 per 2, maka ya setengah. Nah, gitu ya. Jadi kalau kita mau mencari masing-masing, maka 9 log 27 setengah, 3 per 2, 9 log 3 setengah. Sehingga untuk nomor 1, nomor 2, 9 log 27, 3 per 2, dikurangi 9 log 3 setengah. 3 dikurangi 1 berarti 2 per 2 atau nilainya 1. Nah, jadi kalau soal nomor 2 kita menggunakan sifat 5, ternyata caranya cukup panjang ini ya. Nah, kita ngitungnya cukup ribet. Makanya tentu ada yang sudah punya pemikiran, itu pakai sifat 3 saja Pak, betul. Ya. Kenapa? Karena di sininya kurang dan yang ini 9 log, ini juga 9 log, berarti bisa pakai sifat nomor 3. Sifat nomor 3 adalah ketika lognya dikurangi, maka jadinya pembagian. 27 sama 3 dibagi ya, 27 per 3. Itu kalau kita menggunakan sifat nomor 3. Sehingga nanti ini menjadi 9 log 27 bagi 3, 9. 9 log 9 tentu nilainya 1. Ya, jadi kalau kita menggunakan sifat log yang tidak tepat,
bisa betul jawabannya, oke, cuma caranya muter-muter, ya, caranya jadi panjang. Tapi kalau kita menggunakan cara yang tepat, maka solusi untuk seperti soal nomor 2 jadi mudah, ya. Oke. Oke, untuk soal nomor 1 dan 2, kalau kalian mau tetap kekeh dengan mencari satu persatu boleh. 2 log 4 kamu cari sendiri boleh. Tambah 2 log 8 cari sendiri boleh. Ya, 9 log 27 kamu cari sendiri pakai persamaan eksponen boleh, 3/2. Ini kamu cari pakai persamaan eksponen boleh, ya, ketemunya setengah. Cuma nanti kalau soalnya seperti nomor 3, maka kamu sudah kesulitan. 6 log 12, ya, kalau kamu secara manual hitung sendiri mungkin nggak bisa. Ini harus pakai kalkulator. 6 log 3, 6 pangkat berapa yang ketemunya 3? Ini juga sama. Kalau kita menggunakan cara coret-coret biasa nggak akan bisa. Ini harus pakai alat bantu kalkulator. Sehingga kalau soal nomor 3, kalau kita mau mengerjakannya harus paham sifat-sifat eksponen. Ya, jadi ada soal-soal tertentu, sifat-sifat logaritma, maaf ya. Jadi kalau kita tidak paham sifat-sifat logaritma, ya sudah, akan sangat kesulitan nanti kalau kita mengerjakan soal-soal logaritma. Contohnya seperti yang nomor 3. Oke ya, langsung aja kita to the point untuk nomor 3, karena di sininya tambah dan basisnya sama, 6 log 3 dengan 6 log, tentu langsung kita ingat, oh ini sifat 2. Berarti kalau sifat 2, yang tadinya log tambah log jadi bentuk perkalian. 12 sama 3-nya dikali. 12 kali 3 berarti 36. 9 log 36. Hati-hati jangan sampai jawab 6, ya. Karena kita mikirnya pangkat. 6 pangkat berapa yang ketemunya 36? Tentu jawabannya adalah 2. Ya, harus jeli. Kadang-kadang kita tertukar dengan kali. Ya, terus jadi jawabnya 6 log 36 6, ya, harus hati-hati. Untuk soal yang nomor 4, berarti karena di sininya tambah, hati-hati jangan sampai terkecoh dengan sifat 2. Di sini basisnya kan beda, satunya 4, satunya 9, ya. Sehingga kalau 4 dengan 9, ya ini mau nggak mau harus satu persatu. Karena harus satu persatu, kita pakai sifat 5 saja ya. Pakai sifat 4 pun bisa, ya. Cuma lebih mudah pakai sifat 5. 4 log 8. 4 itu 2 pangkat 2. Log 8, 2 pangkat 3. Ditambah 9 itu 3 pangkat 2 log sepertiga, berarti 3 pangkat min 1. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan, kalau lognya sudah sama, jadi pangkatnya sudah sama ya, ini 2 pangkat, 2 pangkat, maka perhitungnya cukup pangkat yang kanan per pangkat yang kiri. Jadi langsung saja 3/2. Karena kan nanti 2 log 2-nya 1 nggak ngefek. Yang ini pun sama ya, langsung pangkat yang kanan per pangkat yang kiri. Karena 3 log 3-nya 1, nggak ngefek. Jadi ditambah min 1/2, min setengah. Ya, jadi min setengah. Ditambah negatif, sama aja dikurang. Berarti 3/2 dikurangi 1/2. Ya, nanti jawabannya 2/2 atau 1. Oke, itulah pembahasan mengenai 5 sifat logaritma. Tapi ini baru 5 ya, masih ada 5 lagi. Dan ini variasi soalnya pun hanya 4, jadi masih kurang variatif. Nanti akan saya lanjutkan di variasi soal sifat-sifat logaritma yang nomor 1 sampai 5. Tapi kalian harus paham dulu ya, kelima sifat ini. Lebih baik juga malah kalau bisa dihafalkan ya, karena nanti kalau kita mengerjakan soal kan tidak bisa buka buku lagi, jadi sambil sedikit-sedikit dihafalkan. Ya, seperti itu dulu untuk video kali ini. Sampai jumpa.